Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, Bapak Bahrul Munib, dan tak lupa pula teman-teman kelas A3. Perkenalkan, nama saya Muawena dengan akhiran NIM 0058. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang teori belajar menurut aliran humanisme. Yang pertama, definisi teori belajar humanisme. Yang pertama secara etimologi, yaitu humanisme berasal dari kata humanus yang berarti karakteristik atau sifat manusia. Secara terminologi, untuk mengembangkan kemampuan alamiahnya baik fisik maupun fisik secara material. Jadi belajar humanisme yaitu perkembangan fisik atau kayak perkembangan individual, yang dimana di sana menekan martabat atau nilai. Jika kita bahas secara umum, teori belajar humanistik mencangkup aktivitas fisik, mental, dan bertujuan maksimalkan proses perkembangan individu. Jadi, jika kita bahas dalam secara umum, teori belajar humanisme yaitu pertumbuhan individual kita tentang perkembangan fisik maupun perkembangan martabat perkembangan individu dalam belajar. Selanjutnya, tujuan belajar menurut aliran humanisme. Tentunya dalam belajar kita pasti mempunyai tujuan, karena jika kita tidak mempunyai tujuan, mungkin kita akan malas untuk belajar atau kita tidak bisa melaksanakan pembelajarannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan belajar menurut aliran humanisme. Dalam konteks pendidikan, tujuan belajar humanisme bertujuan mencapai sasaran yang selaras dengan pemahaman tentang sifat manusia. Apa yang dimaksud tentang mencapai sasaran yang selaras dengan pemahaman sifat manusia? Yaitu kita belajar, kita mencapai sasaran individual kita. Kita belajar ini dengan tujuan apa? Apa sasaran kita dalam belajar? Misalnya kita belajar karena ingin mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu pengetahuan, atau ingin mengembangkan ilmu kita. Nah, dalam tujuan humanisme ini kita itu berusaha untuk mencapai sasaran tentang sifat kita. Selanjutnya, tujuan utama pendidikan humanistik adalah memperdayakan siswa untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan kreativitas dan minat terhadap seni, serta menumbuhkan rasa ingin tahu tentang dunia sekitar mereka. Tentu kalian akan pasti menanyakan tentang apa hubungannya humanistik dengan seni. Nah, kembali ke materi awal tentang definisi humanistik, yaitu perkembangan individual. Kita mengembangkan diri sendiri dengan potensi kita. Nah, di sini jika kita jabarkan, pengertian seni tersendiri adalah pikiran kita yang muncul dari kita sendiri, entah itu kapan. Nah, jadi tujuan belajar humanisme ini kita bertanggung jawab, menjadi mandiri atau mengembangkan potensi kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita kembangkan, apa yang kita alami. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menurut teori humanisme. Yang pertama, ada pemberdayaan siswa. Tentunya dalam belajar ataupun apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan teori humanisme. Yang pertama, tentang pemberdayaan siswa. Mengapa pemberdayaan siswa ini disebut kelebihan humanisme? Kembali lagi dengan pengertian humanisme, yaitu mengembangkan individual kita dengan cara pengalaman kita,
Jadi pemberdayaan siswa di sini pembelajaran dengan pemahaman kehidupan nyata mereka, mempertimbangkan minat dan kebutuhan mereka. Jadi dalam pemberdayaan siswa ini kita mempertimbangkan apa bakat minat kita yang diperoleh dalam kehidupan kita. Selanjutnya tentang lingkungan pembelajaran inklusif dan mendukung. Inklusif ini apa ya? Semacam melibatkan semua orang. Nah, dalam pembelajaran, tentu kalau kita belajar sendiri, itu bukan namanya pembelajaran. Yang disebut pembelajaran di sini melibatkan semua orang. Semua orang itu termasuk murid, guru. Yang ketiga, selanjutnya adalah kekurangan teori humanisme. Yang pertama ada kurangnya struktur, salah satu kekurangan utama. Jika kita definisikan secara satu persatu, struktur adalah tersusun. Jadi semua kegiatan itu tersusun atau terarah. Nah, kenapa kekurangan struktur salah satu kekurangan utama dalam teori humanisme? Teori humanisme kan perkembangan pribadi. Jadi tidak ada yang mengatur. Maksudnya di sini teori humanisme itu memperkembangkan diri sendiri dan tidak ada struktur yang mengatur mereka. Yang kedua, kurangnya empasis pada kemampuan kognitif. Apa empasis? Yaitu penekanan pada objek tertentu, sedangkan kognitif berguna berpikir secara rasional. Artinya, kurangnya penekanan pada objek tertentu. Nah, dalam pembelajaran misalnya di dalam kelas kita itu belajar secara mandiri, guru itu hanya fasilitator. Jadi guru itu tidak menekankan pada objek kita harus belajar di mana, tapi kita belajar sesuai dengan potensi kita atau bakat minat kita. Yang ketiga, tidak selalu efektif semua siswa. Kenapa seperti itu? Ya, karena kebanyakan siswa tidak suka dengan pembelajaran yang siswa sendiri. Ada siswa yang menangkap pembelajaran dengan metode seperti ada gurunya, yakni fasilitator. Ada juga siswa yang menangkap dirinya sendiri dengan cara dia berpengalaman cara dia menanyakan sesuatu atau menangkap sesuatu. Yang keempat, tantangan dalam penilaian evaluasi. Selanjutnya, ciri-ciri belajar menurut humanisme. Di sini saya mengambil dari Carl Rogers. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Nah, jadi yang pertama ciri-ciri menurut humanisme adalah menekankan pada proses aktualisasi diri dari masing-masing individu. Nah, di sini kita dalam teori humanisme kita ditekankan untuk mengembangkan diri kita sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting menjadi bagian dari belajar. Mengapa demikian? Karena dalam teori humanisme kita mengembangkan potensi kita atau bakat minat kita dengan melakukan pengalaman kita atau riset. Yang ketiga, menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis. Apa partisipatif? Yaitu keikutsertaan, demokratis, menerima keputusan, dan humanis, paham menganggap suatu objek penting. Nah, dalam teori humanisme kan tadi sudah dibahas tentang pengembangan diri kita sendiri. Nah, dalam pengembangan diri kita sendiri, kita mengembangkan diri kita sendiri. Misalnya, kita meneliti sesuatu. Nah, kita ini bisa berikut serta dalam penelitian tersebut atau demokratis dan humanis. Yang keempat, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Nah, jadi ciri-ciri humanisme dalam yang keempat adalah meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Jika kita sudah tahu potensi kita, bakat minat kita, nah kita akan rasa ingin tahu kita meningkat. Yang kelima, menghargai kebebasan pada pendapat orang lain. Tentunya, prinsip humanisme sendiri adalah mengembangkan potensi diri kita. Nah, dalam diri seorang humanisme kan mengembangkan diri sendiri. Tentunya kita bisa menghargai merasakan apa yang bakat minat kita. Jadi kita bisa lebih menghargai orang lain karena kita tahu keinginan kita bisa sampai mana. Yang keenam, mengembangkan potensi diri.
Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar humanisme. Yang pertama, pertumbuhan pribadi. Maksudnya di sini pertumbuhan pribadi yaitu prinsip menekankan pada pengembangan individu dalam kepribadian, kreativitas, kepercayaan diri, dan kesadaran diri. Maksudnya itu kepribadian kita bisa tahu kepribadian kita apa. Yang kedua, pemberdayaan individu. Yang ketiga, pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, kesetaraan makna dan fakta. Yang kelima, lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya, pembelajaran humanistik menurut para tokoh. Yang pertama ada Bloom dan Cartwright. Di sini ada 3 domain, yaitu ada domain kognitif, ada domain psikomotor, dan domain kognitif. Domain kognitif yaitu berpikir secara rasional. Dalam mengembangkan potensi diri kita bisa berpikir secara rasional melalui pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis seperti yang saya contohkan tadi, yaitu riset. Yang kedua, domain psikomotor. Apa domain psikomotor? Psikomotor ini adalah motorik. Motorik ini fisik. Jadi psikomotorik adalah pikiran kita, perkembangan fisik kita. Yang di sana yang melibatkan imitasi, manipulasi, presisi, dan artikulasi, dan naturalisasi. Yang kedua, pembelajaran menurut Hani dan Mumford. Di sini ada 3, yaitu ada gaya aktivis, reflektif, dan pembelajaran teoris. Apa yang dimaksud dengan gaya pembelajaran aktivis? Di sini kelompok pelajar seringkali terlihat tidak sabar, tergesa-gesa karena memiliki dorongan yang kuat untuk memperoleh pengetahuan baru. Mereka juga gemar mencari pengalaman baru, memiliki sikap yang selalu antusias dan terbuka, serta memiliki motivasi diri yang tinggi. Mereka cenderung mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi gaya pembelajaran yang aktivis, mereka itu aktif dalam menyelesaikan masalah kita sendiri. Misalnya kita sedang mengalami masalah. Nah, kita mencari tahu apa sih yang terjadi pada diri kita, apa sih masalah ini dengan melakukan pemahaman. Kita pahami dulu apa masalahnya, apa penyebabnya, atau akar permasalahannya. Yang kedua, gaya pembelajaran reflektif. Reflektif sendiri itu seperti respon. Kita merespon apa yang terjadi dalam sekitar kita. Yang ketiga adalah gaya pembelajaran teoritis. Nah, gaya pembelajaran teoritis tentunya humanis ini mengembangkan potensi dirinya, tidak hanya omong-omong saja, tapi mereka menggunakan teori atau gagasan yang tepat. Gagasan yang punya tujuan tersendiri. Yang ketiga, pembelajaran menurut humanitik Bloom dan Habermas, yaitu pembelajaran hanya terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi menurut Bloom dan Habermas ini pembelajaran terjadi karena ada berinteraksi dengan lingkungannya, seperti yang saya contohkan dalam pembelajaran adanya murid dan guru atau adanya mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada pembelajaran menurut humanitik Carl Rogers, yaitu di sini Rogers menekankan bahwa pengalaman yang paling penting adalah pengalaman efektif, yaitu partisipasi emosional total dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa seperti ini ketika pendidik membantu mereka mengalami lingkungan emosional. Jadi, menurut Rogers di sini pengalaman pembelajaran yaitu pengalaman yang efektif. Kenapa seperti itu? Karena dalam pembelajaran pasti kita mengalami interaksi. Interaksi itu disebut pengalaman. Nah, di situ yang namanya pembelajaran. Adapun asumsi atau dugaan Rogers tentang pengalaman belajar yaitu manusia pada dasarnya mempunyai keinginan untuk belajar. Jadi, dalam pengalaman, kenapa kita bisa mempunyai pengalaman? Karena kita punya keinginan, serta punya keinginan kita pasti akan melakukannya. Setelah melakukannya, barulah jadi pengalaman. Yang kedua, metode pengajaran tradisional dicirikan oleh apa yang guru disajikan kepada siswa. Yang ketiga, materi pelajaran hendaknya dilengkapi dengan eksperimen.
Yang keempat, pembelajaran pada zaman modern merupakan suatu proses yang berkesinambungan terbuka. Yang kelima, pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran menurut humanistik Abraham Maslow, yaitu pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis individu. Menurut Maslow, individu memiliki hierarki atau tingkatan kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan, dimulai dari tingkatan filosofis, kebutuhan dasar, dan kebutuhan akan rasa aman. Menurut Abraham Maslow, pendidikan menurut perspektif humanis Abraham Maslow menekankan pada pentingnya pemahaman dan pemenuhan psikologi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai potensi mereka. Jadi menurut Abraham Maslow, kita ditekankan dengan psikologis kita, pikiran kita, karena Abraham Maslow ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung seperti, jika psikologis kita sudah bisa kita kuasai, misal kita jadi orang yang humanistik yang mengembangkan potensi kita sendiri, tentunya di kelas kita tidak akan diam, atau seperti halnya guru kita sedang menerangkan sesuatu, kita tidak akan diam karena kita berusaha mencari tahu apa yang sedang dijelaskan. Yang keenam, pembelajaran menurut humanitik ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan konkret, yang ketiga tahapan aktif dan reflektif, yang ketiga tahap konseptualisasi. Yang pertama pengalaman konkret, yaitu nyata, buktinya adalah pengalaman. Jadi pembelajaran itu adalah pengalaman nyata. Yang kedua aktif dan reflektif. Yang terakhir penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Yang terakhir, penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Humanisme tersendiri itu kan tadi mengembangkan potensi diri kita sendiri seperti bakat dan minat. Jika kita mengikuti teori pembelajaran, proses pembelajaran yang berjalan secara terstruktur dan pembelajaran itu berjalan secara terstruktur dan berlebihan, termasuk tujuan pembelajaran yang jelas dapat diukur, itu menurut teori. Tapi ini berlawanan dengan pendekatan humanistik. Menurut pendekatan humanistik ini, pandangan ini, pembelajaran memiliki makna bagi siswa, diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa itu tersendiri. Jadi, jika kita menerapkan dalam pendidikan, di sini siswa berpartisipasi aktif. Apa yang maksud tidak terstruktur? Jadi dalam pembelajaran di kelas, semua dikerahkan kepada siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang dimaksud tersebut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Yang ketiga, identifikasi topik yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif mengalami pembelajaran. Yang keempat, merancang fasilitas pembelajaran seperti lingkungan dan media. Yang kelima, membimbing siswa dalam pembelajaran efektif. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau kita bertemu di kelas besok. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.